Pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya kita harus bayar zakat? Apa ini cuma sekedar donasi tahunan aja, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas makna di balik pilar Islam yang satu ini. Mulai dari zakat fitrah yang menyucikan jiwa kita di akhir Ramadan, sampai zakat mal, sebuah sistem keren yang dirancang untuk menyeimbangkan kekayaan dan membantu sesama. Jadi, apa sih sebenarnya zakat itu? Secara bahasa aja artinya udah indah banget. Tumbuh dan menyucikan. Coba deh bayangin kita lagi ngerawat tanaman. Kadang kan kita pangkas beberapa rantingnya. Tujuannya apa? Supaya tanamannya bisa tumbuh lebih subur dan sehat. Nah, itulah filosofi zakat. Dengan ngasih sebagian kecil, kita sebenarnya lagi ngebersihin dan menumbuhkan sisa harta kita. Tapi ini bukan cuma ide loh. Dalam syariat Islam, ini adalah sistem yang aturannya jelas banget. Siapa yang bayar, berapa, dan untuk siapa. Biar kita benar-benar paham, yuk kita bedah zakat satu persatu. Pertama, kita lihat dulu fondasinya. Terus kita masuk ke detailnya. Siapa aja sih yang wajib bayar? Kita juga bakal bedain dua jenis utamanya. Zakat mal untuk harta dan zakat fitrah untuk jiwa. Nah, yang terakhir, kita akan telusuri kemana uang zakat itu harus disalurkan, yaitu ke 8 golongan yang sudah ditetapkan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sebelum kita pusing sama hitung-hitungan, penting banget buat ngerti kenapa zakat ini begitu fundamental dalam Islam. Perannya tuh apa sih sebenarnya? Ini dia poin utamanya. Zakat itu bukan pilihan, tapi rukun Islam yang ketiga. Jadi, bisa dibilang zakat ini punya dua tugas keren sekaligus. Buat diri kita pribadi, ini adalah cara untuk membersihkan jiwa, biar kita nggak serakah dan harta kita jadi berkah. Tapi pada saat yang sama, ini adalah sistem keadilan sosial yang brilian, semacam jaring pengaman yang memastikan nggak ada satu orang pun di masyarakat yang ketinggalan. Terus gimana kita bisa tahu kalau kita ini termasuk yang wajib bayar zakat? Nah, ternyata nggak semua orang loh, ada semacam checklistnya. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yuk kita lihat apa aja syarat-syaratnya. Ada 5 syarat utama nih. Pertama, harus muslim dan merdeka. Kedua, harta itu harus jadi milik kita sepenuhnya, bukan barang pinjaman ya. Lalu ada 2 istilah penting, nisab dan haul. Gampangnya, nisab itu batas minimal kekayaan. Kalau harta kita belum nyampe segitu, ya kita belum wajib zakat. Nah, kalau haul artinya harta itu udah nginep di kita selama setahun penuh kalender Hijriyah. Ini penting, biar zakat itu cuma kena ke tabungan, bukan uang yang cuma lewat aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu hitung-hitungannya. Zakat mal atau zakat atas kekayaan itu nggak cuma berlaku buat uang tunai aja, tapi juga mencakup banyak jenis aset, dan masing-masing punya aturannya sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Secara tradisional, ada 5 kategori utama harta yang kena zakat. Ada hewan ternak yang dulu jadi simbol kekayaan. Terus ada emas dan perak, standar mata uang zaman dulu. Tentu saja hasil bumi. Dan yang terakhir, barang dagangan. Walaupun dunia udah berubah, prinsip-prinsip ini masih jadi dasar buat kita ngitung zakat di zaman sekarang. Yuk kita lihat detailnya. Coba lihat deh, perhitungannya presisi banget. Buat unta, batas minimalnya 5 ekor. Tapi ada yang unik di sini. Kalau kita punya 5-9 unta, zakatnya bukan 1 unta loh, tapi 1 ekor kambing. Ini nunjukin sistem yang cerdas dan progresif. Jadi nggak memberatkan pemiliknya, apalagi yang baru mulai. Nanti kalau udah punya 25 unta, barulah zakatnya berupa seekor unta. Detail kayak gini nunjukin kalau sistem ini tuh matang banget. Pola yang sama berlanjut buat sapi, tapi batas minimalnya beda. Di sini nisabnya mulai dari 30 ekor, dan zakatnya adalah seekor anak sapi jantan umur setahun. Jadi sistemnya ini ngikutin perkembangan harta kita. Makin banyak ternak kita, ya makin besar juga kontribusi kita ke masyarakat. Dan tiap tingkatan udah ada hitungannya masing-masing. Dan yang terakhir, untuk kambing, nisabnya mulai dari 40 ekor. Coba perhatiin rentang yang pertama. Lebar banget kan? Dari 40 sampai 120 ekor, zakatnya tetap 1 ekor kambing. Ini lagi-lagi nunjukin kelonggaran dalam sistem. Ngasih stabilitas buat pemilik ternak sebelum zakatnya naik tingkat. Terus, gimana dengan uang tunai, tabungan, dan investasi kita sekarang? Patokan klasiknya masih berlaku, yaitu nilai emas dan perak. Nisab untuk emas itu sekitar 85 gram dan untuk perak 595 gram. Nah, biasanya orang akan pakai patokan emas untuk semua aset keuangan kita hari ini. Nah, ini dia angka sakti yang perlu kita ingat. Buat sebagian besar aset keuangan kita, begitu harta kita udah lewat batas nisab dan udah kita miliki selama setahun, tarifnya itu tetap 2,5%. Simple,
konsisten, dan ini dihitung dari harta yang nggak produktif, yang secara nggak langsung mendorong kita buat investasiin uang biar terus berputar. Dan disinilah kita bisa benar-benar lihat betapa jeniusnya sistem ini. Untuk hasil pertanian, tarifnya nggak sama rata. Kalau sawah kita diairi secara alami sama hujan, kan modalnya minim tuh. Tarifnya 10%. Tapi kalau kita harus keluar biaya dan tenaga buat bikin irigasi, sistem ini ngerti banget. Tarif zakatnya dipotong setengah, jadi cuma 5%. Ini kan kayak insentif ekonomi modern, tapi udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Keren banget. Sekarang, yuk kita geser dari urusan harta ke sesuatu yang jauh lebih personal. Kita akan bahas jenis zakat yang kedua, zakat fitrah. Ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa diri kita. Ini adalah zakat untuk setiap jiwa. Terus, kapan kita wajib bayar zakat fitrah? Syaratnya simple dan inklusif banget. Kalau kita seorang muslim, masih hidup pas matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, dan punya makanan lebih buat keluarga kita besok, walaupun cuma sedikit, maka kita wajib bayar. Ini berlaku buat semua. Tua muda, laki-laki, perempuan, biasanya kepala keluarga yang bayarin buat semua tanggungannya. Terus bayarnya berapa? Ukurannya itu tetap dirancang biar terjangkau buat semua, yaitu 1 syek per orang, atau gampangnya sekitar 2,5–3 kilogram makanan pokok setempat. Kalau di Indonesia ya beras. Kalau di tempat lain gandum, ya gandum. Tujuannya sederhana, biar semua orang di komunitas kita bisa ikut makan dan merayakan Idul Fitri dengan gembira. Oke, zakat udah kita hitung, udah kita sisihkan. Sekarang bagian yang paling krusial, uangnya dikasih ke siapa? Nah, ini nggak bisa asal-asalan. Al-Quran itu sangat-sangat spesifik ngatur siapa aja yang berhak menerima dana ini. Sumbernya langsung dari Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini benar-benar jadi panduan yang pasti, menetapkan 8 kategori orang yang berhak menerima zakat. Aturan yang spesifik ini penting banget, biar dananya tepat sasaran dan nggak disalahgunakan. Nah, ini dia 8 kelompok itu. 2 yang pertama, fakir dan miskin, itu prioritas utama. Terus ada amil, yaitu panitia yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Ada juga alokasi buat mu'alaf, buat membebaskan tawanan, membantu orang yang terlilit utang, mendanai kepentingan umum, dan menolong musafir yang kehabisan bekal. Kalau digabungin, ini benar-benar jadi jaring pengaman sosial yang komplit banget. Yang nggak kalah penting adalah siapa yang nggak boleh menerima zakat. Jelas ya, orang kaya dikecualikan. Terus ada yang unik nih, kita juga dilarang ngasih zakat ke tanggungan terdekat kita, misalnya anak atau orang tua. Kenapa? Soalnya menafkahi mereka itu udah jadi kewajiban terpisah. Ini aturan penting biar zakat itu bisa menyebarkan kekayaan keluar ke seluruh masyarakat, bukan cuma muter-muter di keluarga inti aja. Jadi, kesimpulannya apa nih? Zakat itu, jauh lebih dari sekedar sedekah. Ini adalah sistem canggih yang dirancang dengan sangat cermat, fungsinya ganda, membersihkan jiwa kita secara spiritual, sekaligus membangun masyarakat yang adil secara ekonomi. Ini bukan cuma ritual, ini sebuah cetak biru. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng. Gimana kalau kita berhenti melihat zakat sebagai sekedar kewajiban tahunan dan mulai melihatnya sebagai solusi potensial buat beberapa masalah terbesar kita, dari ketimpangan sampai perpecahan sosial? Potensinya itu luar biasa banget.